Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai kala tiga persalinan. Jadi sebelumnya kala tiga persalinan ini dimulai dari sudah lahirnya bayi dan kita menunggu untuk kelahiran dari plasenta. Nah, ini jadi kala tiga itu dia adalah pengeluaran plasenta. Dimulai setelah lahirnya bayi, kemudian berakhir sampai dengan lahirnya plasenta dan juga selaput dari plasenta. Waktu yang dibutuhkan adalah 5 sampai dengan 30 menit setelah bayi itu lahir. Begitu. Nah, kalau kalian masih ingat dulu pada saat pembelajaran biologi reproduksi, ini itu adalah bagian dari eh, bayi gitu ya. Di yang sebelah sana itu adalah bagian dari maternal. Jadi ini fetonya. Kemudian yang di sebaliknya sana itu adalah bagian dari maternalnya. Nah, yang menyebabkan mungkin seseorang itu dia mengeluarkan darah itu karena memang lepasnya dari arah maternal begitu. Maternal yang di sini begini. Ini dia terlepas, kemudian pembuluh darah yang ada di sini itu dia terbuka yang pada akhirnya kalau semisalnya terjadi atonia uteri itu yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Ini gambarnya seperti ini. Jadi biasanya itu untuk normalnya itu plasenta itu ukurannya adalah sekitar 20 sampai dengan 30 cm untuk diameternya yang ada di sini ini. Nah, kemudian ini adalah tali pusatnya. Nah, tali pusat di sini dia yang menggambarkan kalau semisalnya kita lakukan USG begitu ya. Kalau semisalnya ini ada dia itu yang posterem, kemudian belum ada tanda gejala dari persalinan, semisalnya kontraksi dan sebagainya, biasanya nanti akan dirujuk ke dokter, kemudian akan dilihat nih plasentanya di sini apakah dia mengalami layu di apa namanya di bagian fetonya dan kemudian apakah dia mengalami kalsifikalis pada bagian maternalnya di sini begitu. Sehingga itu yang nanti akan diputuskan si ibu itu nanti akan dilakukan SC atau akan dilakukan induksi begitu. Lanjut ya. Jadi untuk kala tiga ini dia terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase pemisahan plasenta, kemudian yang kedua adalah fase pengeluaran plasenta. Ini. Jadi plasentanya itu dia sudah lepas, kemudian setelah dia lepas itu harus dilakukan pengeluaran. Nah, ini fisiologinya. Jadi otot uterus atau miometrium ini dia berkontraksi, kemudian mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi, yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta menjadi semakin kecil. Jadi contohnya ini dek gambarnya. Saya kasih contoh di sini imajinasinya. Jadi pada saat ini kan uterus ini kan dia bentuknya itu adalah seperti balon begitu ya. Nah, pada saat si bayi ini dia sudah keluar begitu otomatis volume. Jadi kan apa namanya uterus ini kan isinya ada dia membesar itu isinya ada plasenta, kemudian ada bayi, kemudian ada air ketuban. Air ketubannya dia sudah pecah begitu ya. Nah, kadang pecah itu dia menyebabkan penyusutan nih di volume uterus yang menyebabkan si kepala janin ini, kepala bayi ini dia mulai untuk turun begitu atau untuk crowning pada akhirnya begitu. Gitu. Kemudian setelah bayi ini dia lahir begitu, di sini akan semakin menyempit si ukuran dari uterusnya ini. Dia akan semakin menyempit dan kemudian si plasentanya ini sudah tidak ada tempat dan pada akhirnya dia akan terlepas di sini. Begitu, itu fisiologinya. Itu di sini akan terlepas, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita melakukan manajemen aktif kala tiga gitu. Jadi seperti peregangan tali pusat, kemudian nanti akan ada juga suntikan oksitosin. Itu gambarannya di sini sehingga nah kemudian untuk fisiologinya lagi eh,
Sedangkan ukuran plasenta itu dia tidak berubah, maka plasenta akan terlipat, kemudian melebar, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Nah, setelah lepas itu, maka plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam rongga vagina yang akhirnya harus kita keluarkan, kemudian sambil kita lakukan pemilinan, dipilin begitu. Jadi arah arah si plasentanya itu dia terlepas itu bagaimana, kemudian kita telungkupkan dan kita pilin. Tujuan dari melakukan pilin itu agar tidak ada yang tertinggal selaput ketubannya, begitu. Nah, ini contoh dari mekanisme pelepasan plasenta ini. Plasenta adalah massa yang bulat dan juga datar. Kemudian permukaan maternal dari plasenta ini berwarna antara kebiruan dan juga kemerahan ini. Kemudian terdiri dari lobus-lobus. Lobusnya tadi yang ini. Nah, ini tuh ada lobusnya, Dek. Kalau dia dibagi, nanti ada gambarnya juga. Ini kalau kita buka bagian maternalnya, itu nanti akan terdiri dari seperti pulau-pulau, gitu. Itu kemudian tali pusat itu membentang dari umbilikus janin sampai ke permukaan fetal plasenta yang rata-rata panjangnya tali pusat itu sekitar 56 cm. Begitu. Kemudian tali pusat ini mengandung 3 pembuluh darah, 2 arteri yang berisi darah kotor janin menuju plasenta, dan 1 vena yang mengandung oksigen menuju janin. Nah, bagian-bagian ini itu yang sangat krusial begitu ya bagi pertumbuhan si plasenta itu dari feto maternal begitu, karena ini cerita sedikit begitu ya, karena kalau semisalnya kan kalian di semester 2 itu sudah belajar tentang obat-obat hipertensi preeklamsi begitu. Nah, ini plasenta ini tuh sebenarnya adalah sesuatu yang vital begitu bagi bayi, karena pertumbuhan dari plasenta itu nanti yang akan mempengaruhi kondisi dari si ibu itu nanti mengalami preeklamsi atau tidak. Nah, kalau ibu yang mengalami preeklamsi ini pembuluh-pembuluh darahnya ini dia itu mengecil. Jadi di sini lebar, kemudian tapi di sininya itu mengecil dia pertumbuhannya. Sehingga nanti menyebabkan adanya kenaikan tekanan darah dari ibu begitu. Yang pada akhirnya nanti akan diikuti protein urin dan sebagainya, yang itu adalah salah satu pendiagnosaannya terjadi preeklamsi begitu. Ini sedikit saya ceritakan begitu ya. Jadi eh, yang lepas itu nanti dari sini ini. Ini dia terlepas, kemudian yang akan banyak mengeluarkan darah. Nah, itulah kenapa orang-orang yang mengalami preeklamsi itu dia harus segera dilakukan apa pelahiran bayi itu agar ini tadi membantu pembuluh-pembuluh darah ini dia tidak semakin menyempit sehingga tidak memper apa ya memperparah tekanan darah ibu menjadi lebih tinggi lagi begitu. Itu. Nah, kemudian di sini lanjut untuk apa namanya pelepasan plasenta itu tadi. Pemisahan plasenta ini ditimbulkan dari kontraksi dan retraksi miometrium sehingga dinding uterus menjadi tebal. Kemudian ukuran area plasenta ini dia berkurang. Kemudian pada area pemisahan ini bekuan darah retroplasenta ini terbentuk. Kemudian berat bekuan darah ini menambah tekanan pada plasenta dan membantu pelepasan dari plasenta. Kemudian kontraksi uterus selanjutnya akan melepaskan keseluruhan plasenta dari uterus dan mendorong keluar vagina disertai dengan pengeluaran selaput ketuban dan bekuan darah dari retroplasma. Jadi bentuknya seperti ini. Ini dia sudah terlepas sedikit sehingga darahnya dia keluar banyak. Semakin dia keluar, semakin dia tertimbun di sini, maka dia akan menyebabkan di sini pelepasan. Makanya salah satu dari tanda-tanda pelepasan plasenta itu tali pusatnya dia menjadi memanjang. Kemudian perutnya ini berubah menjadi globuler dan juga ada semburan darah tiba-tiba. Itu 3 tanda pelepasan dari plasenta yang harus kalian pegang. Begitu, Dek. Jadi kalau semisalnya, oh ini ternyata sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta nih. Tanda-tanda pelepasan plasentanya apa nih? Pada saat kita melakukan peregangan tali pusat terkendali, itu kita hanya meregangkan ya, tapi kita tidak boleh menarik, melakukan tarikan itu tidak boleh. Hanya meregangkan saja.
Nah, pada saat kita meregangkan seperti ini, kalau dia sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka si dengan sendirinya itu tali pusatnya itu dia akan memanjang begitu. Kemudian semburan darah tiba-tiba. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita bisa mengeluarkan plasenta. Ingat, pada saat kita mengeluarkan plasenta, pada saat kita melakukan peregangan tali pusat terkendali, kita tidak boleh menarik, Dek. Karena apa? Kalau misalnya kita melakukan tarikan, boleh jadi nanti uterusnya inti dia akan ikut keluar dan terbalik. Itu. Itu yang dinamakan dengan traksi dari uterus gitu. Jadi kalau misalnya itu terjadi, ini nanti ibunya akan mengalami shock begitu. Jadi kalau kita melakukan peregangan tali pusat terkendali itu cukup diregangkan saja, cukup kita diam begini tapi sambil kita rasakan tekanannya begitu. Tidak boleh menarik. Karena ingat kalau misalnya menarik dia itu di sini bisa menyebabkan si uterus ini ikut keluar dan nanti posisinya dia itu terbalik seperti itu. Itu. Jadi ingat untuk tanda-tanda pelepasan plasenta yang pertama adalah eh, ada pemanjangan tali pusat, kemudian yang kedua perut itu dia berubah menjadi globuler, kemudian yang ketiga adalah adanya semburan darah tiba-tiba. Itu bisa kita rasakan pada saat kita melakukan peregangan tali pusat terkendali. Begitu. Terus kemudian, nah ini cara pelepasan plasentanya ini yang pertama metode ekspulsi Scuttles gitu ya. Ini pelepasan ini dapat dimulai dari tengah atau dari sentral atau dari pinggir plasenta. Ditandai oleh makin panjang keluarnya tali pusat dari vagina. Tanda ini kemudian oleh Affeldt ini dinamai dengan ekspulsi Scuttles begitu ya. Tanpa adanya perdarahan per vaginam, lebih besar kemungkinannya terjadi pada plasenta yang melekat pada fundus. Jadi kalau misalnya plasenta itu gini deh, kadang plasenta itu kan memang dia tumbuhnya bisa di sini deh, di sini. Cuman jadi kadang ada yang dia itu di umur kehamilan TM2 itu ada beberapa wanita itu yang plasentanya itu masih letak rendah. Nanti seiring dia bertambahnya usia kan semakin membesar volume dari uterusnya itu. Nah, nanti lama-lama dia akan naik begitu. Kalau misalnya dia tidak mengalami kenaikan di sini plasentanya tidak berpindah menjadi ke fundus di sini karena adanya pelebaran ini, maka itu yang dinamakan dengan plasenta letak rendah atau plasenta totalis menutup jalan lahir yang kita harus melakukan persalinan secara SC. Nah, untuk yang metode expulsus ini dia lepasnya itu dia dari tengah. Begitu dan si plasentanya ini dia menempelnya adalah di bagian fundus. Begitu. Nah, kemudian lanjut Prasat untuk mengetahui apakah plasenta lepas dari tempat implantasinya ini yang pertama adalah prasat Kushner, di mana tangan kanan ini meregangkan tali pusat atau PTT, peregangan tali pusat terkendali. Tangan kiri menekan di daerah atas sintesis, kemudian secara dorso kranial, begitu dek. Jadi dorso itu dia menghadap ke bawah, kranial itu dia apa namanya ditekan ke arah apa kranial kepala begitu. Itu jadi dorsokranial begini, yang satunya itu tangan kita itu meregangkan begitu. Itu yang dinamakan dengan PTT. Nah, jika tali pusat ini ketarik ke dalam, tandanya plasenta itu dia belum lepas. Jika semakin panjang tali pusat, maka artinya plasenta itu sudah lepas. Ini adalah yang sering digunakan, penilaian ini yang sering digunakan. Makanya itu tadi saya kasih tahu kalau kita melakukan peregangan tali pusat itu kita tidak boleh menarik karena takutnya nanti akan terjadi inversio uterus, uterusnya akan terbalik, dia mengikuti plasentanya itu yang belum lepas, kemudian dia bisa menyebabkan kebalik atau kalau enggak mungkin nanti akan terjadi putus tali pusatnya begitu. Kalau semisalnya plasenta itu dia tertanam sampai dengan mungkin apa tonus eh miometrium. Misalnya dia bisa tertanam sampai dengan miometrium, itu artinya si plasenta itu kan dia tidak bisa dilahirkan itu, Dek.
karena dia benar-benar menempel erat yang pada akhirnya nanti akan dilakukan histerektomi. Nah, ini kalau kita salah-salah melakukan peregangan tali pusat terkendali dengan ditarik, maka yang pertama mungkin akan terjadi inversio, kemudian yang kedua mungkin akan terjadi robekan pada uterus. Begitu. Itu kemudian yang kedua adalah Prasat Strasman, begitu. Tangan kanan ini meregangkan sedikit tali pusat, kemudian tangan kiri ini mengetok-ngetok fundus uteri. Bila terasa getaran pada tali pusat yang diregangkan, ini berarti plasenta belum lepas dari dinding uterus. Tapi ini jarang sekali digunakan, bahkan tidak digunakan. Kemudian dulu, ini masih dulu-dulu digunakan, tapi sekarang yang digunakan itu adalah Prasat Kushner. Ada juga dulu itu Prasat Klein atau wanita tersebut disuruh mengedan, kemudian tali pusat tampak turun ke bawah. Bila pengedanannya itu dihentikan dan tali pusat kembali ke vagina, maka plasenta itu belum lepas tandanya. Begitu. Jadi untuk ketiga prasat ini yang digunakan saat ini bahkan pada APN asuhan 60 langkah APN itu yang digunakan adalah prasat Kushner atau PTT itu tadi, peregangan tali pusat terkendali. Begitu ya. Kemudian di sini ada yang kedua, metode ekspulsi metodoncan begitu ya. Ini yang dia itu sering terjadi, itu ditandai oleh adanya perdarahan dari vagina apabila plasenta ini mulai terlepas. Kemudian apabila plasenta lahir, umumnya otot-otot uterus ini segera berkontraksi. Pembuluh-pembuluh darah akan terjepit dan perdarahan segera berhenti. Ini yang sering terjadi ini. Kemudian lanjut, ini tadi tanda-tanda pelepasan plasenta yang harus kalian pegang dan ini harus benar-benar di luar kepala, begitu diantaranya perubahan bentuk dan juga tinggi fundus. Yang tadi saya bilang itu adalah fundus berubah menjadi globuler atau dia menjadi membundar begitu, Dek. Kemudian tali pusat itu dia mulai memanjang, kemudian ada semburan darah tiba-tiba gitu. Ini tanda-tanda dari pelepasan plasenta. Jadi tadi prasat yang digunakan adalah dia yang tadi nomor 1. Yang ini, prasat Kushner ini. Dia yang kita gunakan gitu. Ini untuk melihat tanda-tanda pelepasan plasenta itu tadi. Kemudian lanjut. Nah, penata laksanaan manajemen aktif skala 3, ini tujuan dari manajemen aktif skala 3 atau MAK3 yang sering kita singkat adalah MAK3. Ini adalah pelepasan dan ekspulsi segera plasenta yang dicapai dengan cara paling mudah dan juga paling aman. Nah, kemudian manajemen aktif skala 3 ini pengeluaran aktif plasenta membantu menghindari terjadinya perdarahan pasca salin. Nah, ini tujuan dari MAK di sini adalah menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif, kemudian diantaranya mempersingkat waktu, kemudian mencegah terjadi perdarahan, kemudian mengurangi kehilangan darah di kala 3, kemudian manajemen aktif kala 3 ini dia terdiri dari pemberian oksitosin, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali, sama rangsang taktil atau masase dari fundus uteri. Ini semua adalah mengurangi resiko dari terjadinya perdarahan atau atonia uteri atau retensio plasenta. Begitu, Dek. Jadi ya, ini harus digarisbawahi. Tadi yang pertama adalah kalau semisalnya kita ingin menilai tanda-tanda dari pelepasan plasenta, kita harus ingat 3 tandanya. Yang pertama adalah tali pusatnya itu dia memanjang, kemudian yang kedua itu perutnya dia berubah menjadi globuler, kemudian yang ketiga ini dia adanya semburan darah tiba-tiba. Nah, ketiga ini biasanya dia menggunakan prasat Kuster itu tadi, yang saya sampaikan itu tadi, prasatnya. Nah, pada saat si plasenta ini dia sudah lahir, artinya kan kita yang pertama itu kita masuk ke manajemen aktif skala 3. Melakukan penegangan tali pusat terkendali ini tadi. Ini yang sudah kita lakukan sampai dengan si plasenta itu dia lahir, kemudian langsung segera dilakukan cek janin yang kedua, kemudian langsung kalau tidak ada janin yang kedua, suntikan oksitosin, dan yang terakhir adalah rangsang taktil. Ini yang harus kita lakukan pada saat pertolongan di kala 3, yang biasa kita sebut dengan
MAK 3 atau manajemen aktif skala 3. Gitu ya, itu poin yang harus di bold oleh kalian. Kenapa sih harus kita melakukan MAK 3 atau manajemen aktif skala 3? Di antaranya pada akhirnya akan mengurangi resiko kehilangan darah yang lebih banyak. Kemudian eh, mengurangi itu tadi resiko terjadinya atonia uteri dan mengurangi kejadian retensio dari plasenta. Nah, kemudian lanjut ini pemberian oksitosin 1 menit pertama setelah bayi lahir. Ini diantaranya pemberian oksitosin ditujukan untuk merangsang uterus berkontraksi yang juga mempercepat pelepasan dari plasenta. Kemudian yang kedua adalah, bentar deh, ini mau mati laptopnya. Nah, jadi pemberian oksitosin, saya ulangi ya, pemberian oksitosin ini juga adalah salah satu tadi apa namanya bentuk dari MAK. Cuma nanti yang kita kita simpulkan tadi MAK adalah peregangan tali pusat pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali. Kemudian yang ketiga adalah masase fundus uteri. Jadi oksitosin ini segera diberikan setelah si bayi itu lahir, kemudian cek janin kedua ada atau tidak. Kalau tidak ada, langsung kita lakukan penyuntikan oksitosin. Ini membantu merangsang uterus itu berkontraksi sehingga dia pada saat uterus itu berkontraksi itu gambarannya adalah berkontraksi seperti ini sehingga si plasenta yaitu yang menempel pada permukaan sisi maternalnya itu dengan adanya kontraksi dia akan terlepas. Pada saat terlepas ada beberapa darah yang tertimbun di pelepasan itu tadi yang akhirnya lambat laun darahnya akan banyak yang juga nanti pada akhirnya akan membantu pelepasan dari plasenta. Sehingga kenapa sih kok tanda-tandanya itu salah satunya adalah semburan darah tiba-tiba itu tadi ya, karena itu tadi pada saat plasenta itu terlepas darah itu dia akan tertampung pada lepasannya itu yang akhirnya memperberat volume dari plasenta yang pada akhirnya plasenta itu terlepas seiring dengan tambahnya volume dari apa namanya dari si darah dan kemudian juga mengecilnya volume dari ukuran uterus gitu deh. Kemudian yang kedua, jika oksitosin tidak tersedia, maka lakukan rangsangan puting susu ibu atau susukan bayi guna menghasilkan oksitosin alamiah atau bisa memberikan ergometrin. Kemudian, jangan berikan ergometrin kepada ibu dengan preeklamsi, kemudian eklamsi atau dengan tekanan darah tinggi, karena hal ini akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit cerebrovaskular atau gangguan suplai darah ke otak secara mendadak dan pada akhirnya menyebabkan stroke. Nah, kemudian ini langkah-langkah pemberian oksitosin di sini. Setelah bayi lahir itu dikeringkan dan diganti kain bersih dan kering, letakkan di atas perut ibu, kemudian periksa uterus untuk memastikan tidak ada bayi yang lain gitu. Undiagnosed twin baby. Kemudian yang ketiga, beritahu ibu bahwa ia akan dilakukan penyuntikan dan kemudian segera dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir suntikan oksitosin ini dilakukan di paha sepertiga kanan paha paha luar ibu begitu ya. Itu kemudian biasanya itu kalau dari sisi penolong itu dia ada di kanan, itu kadang disuntikan adalah di paha sebelah kiri. Begitu. Ini sebanyak 10 unit secara IM. Nah, kemudian itu tadi yang pertama. Jadi manajemen aktif skala 3 yang pertama sudah kita bahas pemberian oksitosin. Begitu kapan dilakukan adalah 1 menit setelah bayi itu lahir maksimal. Jadi bayi lahir, cek janin kedua, tidak ada undiagnosa twin baby. Kemudian setelah itu baru kita lakukan penyuntikan oksitosin 10 intraunit di bagian luar kaki ibu sebelah kiri. Kemudian setelah itu baru kita melakukan peregangan tali pusat terkendali. Kita sudah masuk ke MAK, manajemen aktif skala 3 bagian 2.
Nah, langkah-langkah penegangan tali pusat terkendali ini diantaranya pindahkan klem pada tali pusat sekitar 5 sampai dengan 10 cm dari vulva. Kita pindahkan. Nah, kemudian letakkan tangan yang lain pada abdomen ibu. Beralaskan kain tepat di atas simpisis pubis, gunakan tangan ini untuk meraba kontraksi uterus pada saat melakukan PTT. Ini tadi yang kita sebut dengan dorso-kranial. Begitu ini, Dek. Ini dorso ke bawah, kemudian kranial ke atas. Begitu, dorso-kranial. Kemudian bila plasenta itu belum lepas, tunggu hingga uterus itu berkontraksi kembali sekitar 2 sampai dengan 3 menit berselang untuk mengulangi kembali peregangan tali pusat terkendali. Begitu. Itu sampai dengan maksimal itu kita menunggu apa? Menunggu sebanyak 15 menit. Kalau misalnya di 15 menit pertama itu tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka kita harus melakukan suntik oksitosin yang kedua. Begitu. Begitu teman-teman, tapi karena kita sekarang ini baru mempelajari yang fisiologis, maka di sini cukup ditunggu 2 sampai dengan 3 menit, kemudian lakukan ulang lagi PTT, peregangan tali pusat terkendali. Ingat tadi posisinya adalah dorso ke bawah, dorso kranial ke atas, begitu. Jadi ke bawah, ke atas, tangan yang sebelah kanan itu dia melakukan peregangan tali pusat. Nah, kalau semisalnya dia tadi itu terjadi pemanjangan tali pusat yang merupakan salah satu ciri dari pelepasan plasenta, maka si klemnya itu dia biasanya akan memanjang. Nah, itu nanti kita pindahkan lagi. Itu klemnya. Kita pindahkan lagi sampai dengan mendekati vulva 5 sampai dengan 10 cm. Lanjut, saat mulai kontraksi, uterus ini menjadi bulat atau tali pusat menjulur. Tegangkan tali pusat ke arah bawah, lakukan tekanan dorso-kranial hingga tali pusat makin menjulur dan korpus uteri bergerak ke atas yang menandakan plasenta ini telah lepas dan dapat dilahirkan. Kemudian jika langkah 4 tidak berjalan sebagaimana mestinya dan plasenta tidak turun setelah 30 sampai dengan 40 detik dimulainya PTT dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan lepasnya plasenta, maka jangan teruskan PTT. Jadi didiamkan dulu saja. Begitu sambil kita memegang ininya, klemnya begitu. Nah, setelah plasenta itu terpisah, anjurkan ibu untuk meneran agar plasenta itu terdorong keluar melalui introitus vagina. Kemudian tetap tegangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai, kemudian mengikuti poros jalan lahir. Jadi kalau tadi itu, oh ini ternyata sudah memanjang nih tali pusat, kemudian perutnya dia sudah berubah menjadi globuler. Kemudian ada semburan darah tiba-tiba. Nah ini berarti tanda-tanda ini itu sudah menunjukkan tali pusat itu dia sudah terlepas semua. Pada akhirnya kita langsung melepaskan tadi plasenta dengan arah dorsokranial. Kita lepaskan sampai dengan si plasenta itu dia ada di depan permukaan vagina. Nah, setelah itu baru kita tangkap dan kita pilin, telungkupkan dan kita pilin untuk untuk plasentanya. Nah, ini pada saat plasenta terlihat pada introitus vagina, lahirkan plasenta dengan mengangkat tali pusat ke atas dan menopang plasenta dengan tangan lainnya untuk meletakkan dalam wadah penampung. Lakukan penarikan dengan lembut dan perlahan-lahan untuk melahirkan selaput ketuban. Jika selaput ketuban ini dia robek dan tertinggal di jalan lahir, saat melahirkan plasenta dengan hati-hati periksa vagina dan serviks dengan seksama. Kalau misalnya dia sudah terlihat pakai klem saja, klik di klem, kemudian kita pilin. Kita putar seperti ini agar selaput ketubannya selaput ketuban maupun selaput plasenta dia ikut keluar. Nah, kemudian setelah si plasenta itu tadi keluar, kita masuk ke MAK skala 3 bagian 3, yaitu melakukan rangsang taktik atau masase fundus uteri. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, letakkan telapak tangan pada fundus uteri, kemudian jelaskan tindakan pada ibu, katakan bahwa ibu mungkin merasa agak tidak nyaman karena tindakan yang diberikan. Kemudian dengan lembut tapi mantap, gerakan tangan dengan arah memutar pada fundus uteri supaya uterus itu berkontraksi.
Jika uterus itu tidak berkontraksi dalam waktu 15 detik, maka lakukan penatalaksanaan uteri atau nia uteri. Jadi ini dek contohnya, kita menggunakan bagian palmar telapak jari kita, kemudian kita masuk, kemudian kita putar seperti ini. Nah, kalau semisalnya di situ itu ada respon seperti ini, kontraksi uterusnya atau uterusnya itu dia keras, dia akan teraba apa namanya bulat dan keras seperti itu, Dek. Itu tandanya si uterus itu dia mencengkeram berkontraksi itu secara kuat yang pada akhirnya dia akan menutup pembuluh-pembuluh darah yang terbuka akibat dari tadi lepasnya plasenta begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada ini buletan ini tadi, nah itu kita masuk ke tanda-tanda terjadinya atonia uteri. Langsung kita harus melakukan penata laksanaan atau penanganan atonia uteri yang dia masuk ke dalam kegawat daruratan persalinan. Nah, kemudian periksa plasenta dan selaputnya untuk memastikan keduanya lengkap dan utuh. Kemudian periksa kembali uterus setelah 1 hingga 2 menit untuk memastikan kontraksi uterus. Kemudian periksa kontraksi uterus setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan 30 menit selama 1 jam kedua pasca persalinan. Ini yang kita catatkan kemarin di partograf yang sudah kita pelajari. Begitu. Nah, ini pemeriksaan plasenta, selaput ketuban, dan juga tali pusat ini tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada bagian plasenta ataupun selaput ketuban yang masih tertinggal. Nah, ini kita balik, Dek. Nah, pada saat kita balik ini kita buka nih. Nah, kita buka ini biasanya dia berisi lobus-lobus tadi itu. Seperti pulau-pulau seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu dia lengkap? Pada saat kita seperti ini kan dia tidak ada spacing. Kalau kita telungkupkan seperti ini dia spacing, berarti itu mungkin kemungkinan besar itu dia ada sisa dari plasenta itu yang masih tertinggal di uterus, sehingga kita harus melakukan manual plasenta itu tadi atau tata laksana retensio sisa plasenta gitu. Nah, ini pemeriksaan bagian maternal ini tadi yang saya bilang gitu ya, plasenta diletakkan di alas permukaan yang rata, kemudian membuka selaput ketuban yang menutupi permukaan bagian maternal, kemudian memeriksa kelengkapan plasenta dengan cara memastikan bahwa semua kotiledonnya itu dia ada. Ini. Jadi ini yang bagian maternal tadi dibuka selaputnya. Selaputnya dibuka, kemudian coba ini kita telungkupkan seperti ini. Oh, dia tidak ada spacing nih, berarti dia tidak ada kondisi yang tertinggal. Begitu. Nah, selaput ketuban, eh, caranya itu tadi yang menyatukan kembali satu persatu untuk melihat gambaran umum dari kelengkapannya, kemudian mengangkat plasenta dengan memegang tali pusat dan membiarkan plasenta tersebut menggantung, kemudian salah satu tangan ya ampun saya tipu salah satu tangan, maaf ya. Salah satu tangan itu bisa dimasukkan untuk melebarkan selaput tersebut untuk membantu pemeriksaan. Nah, posisi dari insersi tali pusatnya itu bagaimana? Apakah dia ada di sentral atau dia ada di pinggir? Kemudian pembuluh darah tali pusatnya itu bagaimana? Bobot plasentanya dan panjang tali pusatnya itu bagaimana? Kemudian kemungkinan terdapat plasenta subcenturiata atau tidak. Jika membrannya tidak lengkap, kadang-kadang bisa ditarik keluar secara perlahan dengan menggunakan klem. Ini tadi yang saya bicarakan sebelumnya. Ini contohnya, ini yang bagian veto. Ini yang bagian apa namanya veto. Yang di baliknya sana, yang di bagian sana itu adalah bagian maternal. Nah, bagian maternal itu tadi dibuka, kemudian kita lihat nih apa namanya kelengkapan dari kotiledonnya begitu. Uh, nah, ini adalah contoh plasenta yang tadi dia tumbuhnya itu yang apa namanya sansutiri. Aduh, kok saya susah sekali sih ngomongnya di uh, succenturiata.
Nah, ini dia yang kondisi subsenteriata itu tadi, yang kotiledonnya itu dia bisa tumbuh ke bagian samping. Nah, kalau seperti ini itu biasanya besar kemungkinan itu nanti kadang-kadang ada sisa dari plasenta itu yang tertinggal di dalam uterus. Begitu yang nanti pada saat dilakukan masase itu tadi, masasenya itu kurang keras sehingga dia akan terjadi perdarahan. Nah, akhirnya kala tiga dia sudah selesai, langsung kita melakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi tadi si bayi ini dia sudah lahir, kemudian dipotong tali pusatnya, kemudian langsung dilakukan ditelungkupkan di dada ibu. Early initiation ini permulaan kegiatan menyusu dalam 1 jam pertama setelah lahir. Kemudian cara bayi menyusu ini 1 jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri. Bayi menyusu atau the breast crown ini merangkak mencari payudara dan bayi dibiarkan 30 menit sampai dengan 1 jam. Itu di dada ibu, begitu sambil diselimuti, begitu. Nah, WHO ini merekomendasikan untuk proses IMD ini selama 1 jam pertama kehidupan awal, karena di dalam penelitian itu membuktikan bahwa dilakukannya IMD 1 jam keberhasilannya itu dia mempengaruhi nanti pemberian ASI eksklusif secara uh, ASI eksklusif secara 6 bulan. Nah, ini kemudian Kemenkes ini menuangkan peraturan Menteri Kesehatan ini di Permenkes 15 tahun 2014 yang berada di pasal 2 ini yang memberikan anjuran untuk melakukan IMD. Kemudian menurut pasal tersebut itu tenaga kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi baru lahir paling singkat 1 jam. Hal ini dilakukan kalau semisalnya tidak ada indikasi medis seperti bayi tersebut terjadi asfiksia atau mungkin ibu tersebut terjadi perdarahan begitu. Nah, manfaat dari IMD atau inisiasi menyusui dini itu adalah mencegah hipotermi, bayi lebih tenang, pernafasan jantung lebih stabil, kemudian bonding attachment, kemudian ini mampu menjilat permukaan kulit ibu ini yang mengumpulkan bakteri untuk sistem kekebalan tubuhnya. Kemudian uh, faktor yang mendukung inisiasi dari menyusui dini ini adalah kesiapan fisik dan psikologis ibu yang sudah dipersiapkan sejak awal kehamilan, kemudian informasi yang diperoleh ibu mengenai inisiasi menyusui dini, dan tempat bersalin dan tenaga kesehatan yang dia itu sangat apa namanya sangat aware begitu terhadap IMD dan keberhasilan dari ASI eksklusif. Nah, ini langkah-langkah melakukan inisiasi menyusui dini ini begitu lahir bayi diletakkan di perut ibu tadi, kemudian keringkan seluruh tubuh bayi termasuk kepala secepatnya kecuali kedua tangannya, karena tangannya itu nanti kadang dia akan bau air ketuban yang nanti hampir sama dengan bau dari ASI pertama gitu. Kemudian tali pusat ini dipotong lalu diikat, kemudian vernik atau zat lemak yang melekat di tubuh bayi ini sebaiknya tidak dibersihkan karena zat ini membuat nyaman kulit bayi, kemudian tanpa digedong, bayi langsung ditengkurapkan di dada atau di perut ibu dengan kontak kulit bayi dan kulit ibu, jadi skin to skin. Nah, persiapannya yang pertama, pertemuan pimpinan rumah sakit, dokter bidan, dokter anak, anestesi, bidan, tenaga kesehatan yang bertugas di kamar bersalin, kamar operasi, kamar perawatan ibu untuk ibu untuk mensosialisasikan rumah sakit sayang bayi di samping asuhan sayang ibu. Kemudian melatih tenaga kesehatan terkait yang menolong untuk mendukung ibu menyusui termasuk dilakukan IMD secara benar. Kemudian selama antenatal atau masa hamil ini 2 kali pertemuan dengan tenaga kesehatan bersama orang tua, membahas keuntungan ASI dan menyusui tata laksana menyusui yang benar dan inisiasi menyusui dini. Jadi kalau misalnya ini di tempat bidan, dia itu kadang lebih intensif deh. Kita bisa melakukan pemeriksaan fisik itu secara menyeluruh, kemudian sampai dengan melihat puting susunya.
ibu. Kalau semisalnya kemarin pada saat nifas itu ya puting susunya itu dia mendatar atau bahkan dia terbenam, itu bisa kita lakukan perawatan di TM3 itu agar memperbaiki anatomi bentuk dari morfologi dari si puting susu itu tadi yang pada akhirnya nanti dia bisa mampu menonjol dan bisa disusukan ke bayinya. Nah, kemudian di rumah sakit sayang ibu IMD ini termasuk langkah keempat dari 10 langkah keberhasilan menyusui. Nah, cuman untuk IMD ini memang sekarang sudah banyak sekali, sudah hampir semuanya itu menerapkan IMD ini karena tadi itu adanya Permenkes yang memang mewajibkan harus ada IMD. Nah, ini dalam waktu 30 menit biasanya bayi ini hanya terdiam, tapi jangan menganggap proses menyusui dini ini gagal. Bila setelahnya 30 menit sang bayi tetap diam, bayi jangan diambil, kemudian paling tidak 1 jam dia melekat ke ibunya. Begitu. Karena kan IMD itu kan salah satunya tadi juga untuk hipotermi dan juga untuk membentuk kekebalan tubuh dengan dia sedikit menjilat mungkin bagian kulit ibu yang ada bakteri baiknya. Kemudian suara kecapan dan gerakan menghisap ini, bayi mulai mengeluarkan suara kecapan dan gerakan menghisap pada mulutnya pada menit ke 30 sampai 40 ini bayi memasukkan tangannya ke mulut. Nah, itu tadi. Makanya tangannya itu tidak boleh dikeringkan agar dia tetap ada air ketubannya yang dia itu nanti menuntun tuh, menuntun ke ke puting susu ibu. Nah, ini kemudian bayi mengeluarkan air liur. Nah, namun air liur yang menetes dari mulut bayi itu jangan dibersihkan. Kemudian bau ini yang dicium oleh bayi. Bayi juga mencium bau air ketuban di tangannya yang baunya itu sama dengan bau puting susu ibunya. Jadi bayi itu akan mencari baunya. Kemudian setelah itu bayi itu nanti akan berusaha untuk menggerakkan kakinya. Kaki menghentak guna membantu tubuhnya bermanuver mencari puting susu semakin ke atas begitu ya. Kemudian hentakan bayi di perut bagian rahim ini membantu proses persalinan selesai. Kemudian hentakan itu juga membantu ibu mengeluarkan ari-ari atau plasenta. Kemudian menjilati kulit ibunya, bakteri yang masuk lewat mulut akan menjadi bakteri baik di pencernaan bayi. Jadi biarkan si bayi itu melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian sampai pada akhirnya bayi tersebut menemukan puting susu ibunya. Bayi menemukan puting susu ibunya, bayi akan menyusu untuk pertama kalinya dan proses sampai bisa menyusu ini bervariasi. Ada yang sampai dengan 1 jam. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan?